KPU itu disisi oleh ya dia pemain, dia wasit juga kan. Dia ke depan KPU itu terus jaga ini. Jadi saya pikir kan saat ini juga masyarakat itu memiliki harapan yang sangat tinggi ya Pak terhadap kualitas penyelenggara pemilu dulu ya kan, Pak. kualitasnya apa, dimensinya apa, kemudian variabelnya apa, baru kemudian indikator kan. Nah, seperti menurut Bapak, rumah bagaimana Bapak melihat kondisi dan fenomena penyelenggaraan pemilu pada saat sering dikatakan sekarang ini, Pak? Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di TPS Kotak, podcast resmi KPU Kota Payakumbuh. Nah, saya Munawarah yang akan menemani Sobat Demokrasi pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tema yang sangat menarik dan juga penting, yaitu refleksi penyelenggaraan pemilu dari pengalaman menuju masa depan demokrasi Indonesia. Nah, dari pengalaman kita belajar untuk demokrasi semakin berkualitas bersama KPU Kota Payakumbuh membangun pemilu yang berintegritas. Mengapa tema ini penting? Nah, karena penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan nih. Baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun teknologinya. Berbagai dinamika tersebut tentu menarik untuk kita lihat dan kita bahas. Terlebih dari sudut pandang seseorang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu nih, dan sekarang aktif sebagai akademisi. Oke, seperti biasa, saya tidak sendiri dan tentu saja sudah hadir bersama kita Bapak Syaiful Anwar, SE MSI. Nah, terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Mungkin terlebih dahulu silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mona. Sahabat Demokrasi Kota Payakumbuh dan pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah, terima kasih kepada KPU yang mengundang kami. Kami senang sekali, dan sebelum perkenalan saya ingin apresiasi keberhasilan Kota Payakumbuh, KPU Kota Payakumbuh bersama jajaran dan para pemangku kepentingan di Kota Payakumbuh menjaga dinamika politik di Payakumbuh tetap adem dan masyarakatnya tetap tenang, dan dengan pendekatan-pendekatan yang bagus dari KPU, kultural, pemangku masyarakat dan sebagainya. Semoga hal-hal baik seperti ini masa yang akan datang bisa kita jaga dan kita tingkatkan. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar. Saya sehari-hari saat ini adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, kampus Payakumbuh. Tapi qadarullah saya juga pernah menjadi pemilih, pernah menjadi penyelenggara juga, jadi peserta yang belum, mungkin nanti ya. Saya pernah menjadi komisioner di KPU Kabupaten 50 Kota, kemudian beberapa kali menjadi ketua tim sel, dan banyak berdiskusi juga dengan teman-teman penyelenggara, baik di KPU, Bawaslu, DKPP, dan lain-lain. Dan pemilu terlanjur menjadi passion saya. Ternyata itu sudah berakal sejak kita kuliah. Kita pernah menjadi panitia pemilihan senat, seperti itu. Mungkin itu dulu perkenalan singkat Mona dan para pemirsa. Oke, terima kasih ya Pak. Sangat keren sekali loh teman-teman, dari akademisi yang gelarnya SE MSI terjun ke dunia kepemiluan ya Pak. Oke Pak, mungkin sebagai seseorang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu dan saat ini aktif di dunia akademik, tentunya Bapak memiliki sudut pandang yang cukup lengkap mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat perkembangan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu Pak? Wah, ini pertanyaan berat nih, saya kayak merasa sidang skripsi gitu. Tapi menarik ya, penyelenggara dan penyelenggaraan dahulu, sekarang, dan gimana kira-kira ke depan. Saya berpikir kalau dulu KPU itu seperti lembaga teknis penyelenggara saja,
dan dia sebenarnya PPD, ya kan, panitia pemilihan daerah, kotanya camat, kemudian Kasbangpol, kemudian partai. Begitu yang saya alami pada masa sebelumnya. Lalu kemudian pergerakan diskusi di seluruh dunia adalah mungkin memperkuat demokrasi, itu yang harus dikuatkan adalah lembaga penyelenggara pemilunya. Maka kemudian Komisi Pemilihan Umum di seluruh dunia diisi dengan orang-orang yang independen. Dan ini mengalir juga ke Indonesia. Maka terjadilah kemudian komisioner KPU itu diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dengan adanya seleksi. Dan sampai saat ini saya percaya seleksi di KPU termasuk seleksi yang paling bersih. Itu dahulu KPU sebagai penyelenggara teknis. Hari ini KPU sudah bergerak menjadi penyelenggara yang tidak hanya teknis, tapi menjadi badan layanan publik berbasis data dan transparansi. Kalau kita mau jujur, data yang valid kependudukan hari ini adalah data KPU. By nick, by name, by address, by hidup, by mati, by pusaro, KPU yang tahu. Jadi ke depan KPU, hari ini KPU punya posisi sebagai lembaga layanan publik berbasis data dan transparan. Nah, sebuah bangsa itu mestinya memang berasal dari data yang valid. Kekacauan kita ini karena data kita nggak valid dalam berbagai hal, bahkan mungkin pada semua hal. Jadi ini kondisi KPU hari ini, dan itu dengan segala konsekuensinya seperti Muna sampaikan tadi. Aturan, SDM, teknologi, dan sebagainya. Ke depan saya membayangkan KPU ini menjadi lembaga pelopor pemilu digital yang integratif. Maksudnya apa dan bagaimana? Mungkin nanti kita bisa bahas pada episode-episode selanjutnya. Tapi intinya dahulu teknis penyelenggara, sekarang lembaga layanan publik berbasis data dan transparansi, ke depan menjadi pelopor pemilu digital yang integratif. Seperti itu yang saya bayangkan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang perkembangan ya Pak. Ya. Kan perkembangan tentu ada perubahan nih Pak di dalam perkembangan tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri perubahan apa yang paling terasa dalam penyelenggaraan pemilu selama ini Pak? Tadi kan Bapak udah notice nih aspek SDM atau regulasi atau pemanfaatan teknologi atau bahkan partisipasi masyarakat. Nah, aspek apa yang paling ada perubahannya gitu Pak? Maksudnya penyelenggara atau penyelenggaraan? Dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan ya, tapi juga tidak terlepas dari penyelenggara tentunya. Biasanya penyelenggaraan itu, kata Prof. Mahfud, ada 3 yang mempengaruhi. Pertama, adanya perkembangan baru yang tidak terakomodir dengan aturan yang lama. Yang kedua, ada kekeliruan pada peraturan yang lama. Dan yang ketiga, karena perubahan struktur kekuasaan. Nah, kalau penyelenggaraan biasanya seperti itu. Nah, kalau penyelenggara seperti disampaikan tadi, perubahannya adalah personil di dalamnya, baik itu komisioner maupun organik. Seperti disampaikan tadi, dulu KPU itu diisi oleh dia pemain, dia wasit juga. Dia peserta, yaitu partai, tapi dia panitia juga. Kemudian misalnya panitia pemilihan daerah, itu dia camat juga, dia Kasbangpol juga, dia Golkar juga. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Kalau hari ini KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, kemudian dengan segala perangkatnya, termasuk PPID, kemudian dengan segala dinamikanya, itu perubahan yang sangat signifikan. Dan seperti disampaikan tadi, ini bagian dari perkembangan yang harus diakomodir. Iya. Ibaratnya seperti handphone ya, dulu kita mungkin hanya SMS, handphone kentang orang bilang kan. Hari ini kita udah smartphone, udah bisa internet segala macam. Bisa ini ke depan handphone ini sudah AI kan. Kita ngomong sesuatu udah bisa jelaskan, atau kita mikir sesuatu langsung tampil hologram atau apa gitu. Bisa jadi ke depan KPU bisa seperti itu. Bisa jadi ke depan KPU adalah rujukan data nasional. Mau ada bansos, ambil data KPU. Kenapa? Ini udah meninggal tuh pusaranya nih. Tanya kenapa? Siapa bilang KPU? Karena dia ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual,
coklit dan segala macam, itu sangat update. Nah, ke depan bisa jadi KPU adalah pemegang data yang sangat valid dan transparan. Jadi ke depan KPU itu terus jaga ini. Jadi saya pikir itulah perkembangan yang paling signifikan untuk penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oke, Pak. Kan saat ini juga masyarakat itu memiliki harapan yang sangat tinggi ya Pak terhadap kualitas penyelenggara pemilu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah kualitas penyelenggara pemilu ini udah semakin profesional nggak Pak dibanding sebelum-sebelumnya nih Pak? Nah, kalau sudah, nanti apa indikator yang menjadi ukuran Bapak dalam melihat hal tersebut? Oke, kalau dosen biasanya kan selalu definisi dulu kan, kualitas itu apa? Dimensinya apa, kemudian variabelnya apa, baru kemudian indikator kan. Seperti rumah nih, variabelnya rumah, dimensinya apa? Ada dimensi dinding, ada dimensi atap, ada dimensi loteng, dimensi lantai, itu dimensi. Kemudian indikator dinding ada apa? Ada aci, ada bata, ada apa, ada apa. Baru kemudian datanya, berapa data acinya, berapa semen dan sebagainya. Kualitas juga begitu, definisikan dulu kualitas yang mana. Nah, saya sering memahami kualitas ini setidaknya 3 dimensi. Pertama, kualitas perencanaan. Bukan karena saya orang perencanaan, tidak, tapi karena memang dalam prakteknya sering dikatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka dalam pemilu itu perencanaan bagian dari tahapan pemilu. Yang kedua tentu penyelenggaraan. Yang ketiga tentu hasil. Nah, masing-masing punya indikator tuh. Indikator perencanaan misalnya tentu dia sesuai dengan beban kerja. Kalau orang SDM bilang workload analysis. Jangan sampai kerjanya berat tapi kewenangannya kecil. Itu dulu yang terjadi pada Bawaslu. Dia kerjanya berat tapi kewenangannya kecil. Hari ini sudah berimbang. Kenapa lagi dia melibatkan para pihak pemangku untuk membuat perencanaan dan seterusnya. Kemudian penyelenggaraan atau pelaksanaan tahapan. Kita memahami pemilu ini agak unik ya, dia seperti matahari dia. Dia kalau udah terbit jalan aja terus sampai dia terbenam. Dalam tahapan juga begitu. Ketika tahap pertama pemutihan data pemilih ada problem, selesaikan tapi tahapan tetap lanjut. Pencalonan ada problem, selesaikan, tapi tahapan tetap lanjut. Nah, seperti itu. Jadi selama tahapan ini lancar, maka kualitasnya bisa terjaga. Yang terakhir, kualitas hasil. Kualitas hasil itu ada 2 tuh. Pertama, index of representativeness. Apakah orang yang terpilih itu mewakili sebagian besar pilihan dari pemilih. Yang kedua, indikator menurut saya adalah sengketa. Nah, kita sudah bisa bicara banyak soal itu. Jadi mungkin itu sederhananya, mana perencanaannya, pelaksanaan tahapan dan hasil dengan 2 dimensi tadi. Terima kasih Pak. Ini cukup menarik ya Pak jika dilihat bagaimana penyelenggara pemilu terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan zaman serta perkembangan teknologi Pak. Nah mungkin selanjutnya kita akan membahas kondisi penyelenggaraan pemilu ini pada saat ini yang kita hadapi. Nah jika melihat kondisi saat ini tentu ada banyak dinamika Pak yang dihadapi oleh penyelenggara itu sendiri. Nah menurut Bapak bagaimana Bapak melihat kondisi dan fenomena penyelenggaraan pemilu pada saat sekarang ini, Pak? Tetap juga sama apakah penyelenggara atau penyelenggaraan ya. Saya bagi, kalau penyelenggara dinamikanya adalah pertama tentang aturan. Yang kedua, pemahaman penyelenggara tentang aturan. Kita sering dulu SE terbitnya malam, pagi kita kerja. Datang SE-nya malam, kita lagi rapat jam 9, jam 10, bla bla bla, besok verifikasi faktor partai, besok jam 8 kita langsung verifikasi. Jadi itu butuh pemahaman yang cepat. Jadi aturannya sendiri, tumpang tindih atau tidak dan seterusnya. Kemudian pemahaman cepat dari penyelenggara. Dan ketiga eksekusinya. Eksekusinya. Jadi saya sering mencontohkan verifikasi faktual itu keren banget itu. Misalnya verifikasi semuanya.
verifikasi faktual dukungan misalnya. Ibu, nama ibu Ana nih tercantum. Ibu dikatakan mendukung calon ini, benar nggak Bu? Nah, semuanya sudah ada aturan dan sangat detail. Saya kagum tuh dengan verifikasi faktual seperti itu, sehingga sangat valid. Itu yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, jadi aturan, memahami aturan, kemudian mengeksekusi aturan. Itu dari segi internal KPU sendiri. Kemudian apa dinamika dari segi penyelenggaraan, tentu tidak terlepas dari peserta, pemilih, tentu juga adalah penyelenggara yang tadi. Nah, peserta hari ini juga dinamikanya luar biasa. Juga soal kebebasan berpartai, soal penyederhanaan partai, partai baru, itu sudah sebuah dinamika yang hebat. Kemudian pemilih sendiri, pemilih hari ini banyak aspek bisa kita bahas. Dulu saya mengalami itu, masa-masa SMA itu kita seperti wajib pilih, bahasanya wajib pilih. Padahal kita nggak stelsel aktif, kita stelsel pasif. Kalau wajib pilih itu kita nggak datang ke TPS, kita penjara atau denda. Kita sampai hari ini kan nggak datang, ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, itu berbeda. Kalau hari ini kita lihat masyarakat kita sangat menikmati kebebasannya. Dia mau pilih siapa, dia mau mendukung siapa, dia mau menyuarakan siapa, dia mau mengkampanyekan siapa. Sangat bebas. Ini sangat kita nikmati. Kalau kita melihat di negara-negara tetangga, Asia Tenggara, bahkan negara Eropa sebagian, negara Timur Tengah, kebebasan ini mereka nggak punya. Dan saya berani bilang yang paling mahal bagi seorang manusia, bukan persoalan agama, hidayah dan sebagainya, tapi secara manusiawi, yang paling mahal itu adalah kebebasan ini. Dan kita punya. Mari kita nikmati, kita syukuri. Apa buktinya? Kalau orang melanggar hukum, ini orang hukum nih, apanya yang diambil? Kebebasannya yang diambil. Dan itu segera punya nih. Tapi pemilik kita sedang bebas. Tapi di balik kebebasan itu kadang-kadang tentu seperti pisau bermata dua juga. Banjir informasi, semua orang seperti mampu melakukan semuanya. Semua orang mungkin merasa perlu menyampaikan apa yang dia tahu. Nah, ini juga tantangan bagi pemilih. Jadi partai politik sebagai peserta, masyarakat sebagai pemilih, kemudian KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara. Tentu juga termasuk pilar-pilar yang lain, pers, penegak hukum, pengamat, dan juga tidak terlepas dari luar negeri. Saya dari dulu sedih betul ketika pemilu kita jadi olok-olok di luar negeri. Di Afrika mereka sudah bisa memproduksi siapa yang menang. Di Amerika mereka punya survei sebelum pemilihan. Di Indonesia mereka sudah tahu siapa yang menang sebelum pemilihan. Nah, ke depan ini akan jadi tantangan. Mereka nggak akan bisa lagi melihat Indonesia itu sebagai negara pura-pura demokrasi. Justru kalau mau lihat demokrasi yang luar biasa speed up-nya di Indonesia. Saya tidak ingin sebutkan beberapa negara tetangga kita, tapi mereka betul-betul tidak menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Kebebasan berkumpul, berpendapat, bersuara, memilih, dan kebebasan-kebebasan demokratis lainnya. Dulu saya mengalami waktu saya kuliah, itu semua bupati di Indonesia ini letnan kolonel aktif. Kecuali satu, Pak Aziz Haili. Saya dekat sekali dengan beliau. Ternyata ada kartu trufnya. Beliau dosen di IPDN dan adalah perwira cadangan di Bandung. Militer juga judulnya. Nah, pada masa itu teman saya putus asa. Kenapa kamu terlalu serius kuliah? Bupati semuanya letkol katanya. Saya bilang, ya kan sekarang mereka juga nanti juga mati. Ternyata memang reformasi berubah. Ada dokter jadi bupati, akuntan jadi bupati, sarjana hukum jadi bupati, sarjana ekonomi jadi bupati. Berubah. Jadi demokrasi ini sangat kita nikmati. Dan ini tidak mungkin terjadi pada monarki misalnya. Tidak mungkin kita nikmati pada tirani misalnya. Nah, memang ada tiga kutub ya. Otoriter, demokrasi, oligarki. Nanti kita bahas ini.
Kalau masalah keputusan itu KPU ini pokoknya penyelenggara lah ya Pak, sangat hafal dengan 2359 ya gitu kalau tentang keputusan. Nah, juga tentang hak untuk kebebasan itu bagaimana dahulunya negara lain mendapat berperang untuk mencari kebebasan ya Pak. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia sudah dapat hak untuk kebebasan. Nah, bahkan narapidana pun kita datangi nih Pak untuk menerima suaranya gitu Pak. Begitulah demokrasi di Indonesia ini ya Pak. Nah, tadi Bapak udah singgung sedikit nih tantangan terhadap penyelenggara pemilu. Nah, menurut Bapak kalau tantangan terbesar itu apakah yang banjir informasi tadi atau ada tantangan terbesar lain yang sedang dihadapi penyelenggara pemilu saat ini Pak? Baik, ini menarik tapi sensitif ya. Tapi saya biasa bicara belak-belakan di akademis. Tantangan terbesar penyelenggara itu adalah dirinya sendiri. Dia bisa nggak jaga integritasnya? Dia punya nyali nggak menegakkan kebenaran? Karena hancurnya sebuah daerah itu berawal dari rusaknya penyelenggara pemilu. Kita nggak usah sebutkan contoh, terlalu banyak contoh jelek. Saya pikir ini udah jelek, ini lebih jelek lagi. Dia udah hancur, ini lebih parah lagi. Kita punya data itu. Iya. Tapi itu biasanya berawal dari penyelenggara yang tidak menjaga integritasnya. Jadi pertanyaan Muna tadi, apa tantangan terbesar? Tantangan terbesarnya adalah penyelenggara menghadapi dirinya sendiri. Bisa nggak dia menjaga integritasnya? Saya cerita aja, tadi terserahlah nanti ini akan. Waktu saya jadi KPU, itu baru saya 2 hari jadi KPU, 3 kali saya mau disogok. Karena verifikasi partai baru, ada bohirnya. Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya gitu. Karena saya ngomong karena saya mengalami. Belum lagi kalau kita keluar daerah, keluar kota dan sebagainya. Jadi tantangannya adalah penyelenggara sendiri. Dia bisa nggak jaga integritasnya. Terus yang kedua, kalau sekarang sudah agak kasar ya, maksud saya tidak sekedar intimidasi, ancaman, atau gertakan, tapi sekarang mungkin sudah sampai ke fisik, bahkan penghilangan nyawa dan sebagainya. Jadi ke depan saya pikir perlulah dibekali penyelenggara ini dengan perlindungan dirinya. Tidak harus bersenjata api, enggak ya, tapi dia bisa melindungi dirinya. Ibaratnya orang mau jadi manajer koperasi aja ada di Sarmilnya. Itu di kampus itu Politeknik di Sarmil ya. Masa penyelenggara pemilu yang dihadapinya macam-macam manusia, jangan sampai dia yang bertulang lunak. Dia yang lembek mentalnya. Jadi saya pikir penguatan SDM ke depan tuh kalau perlu setelah TNI, Polri, KPU lagi yang punya SDM teruji seperti itu. Saya pikir begitu Mana. Semoga bisa wujud. Amin ya Pak. Siap-siap retreat habis ini ya. Udah kemarin balik latsar nih Pak. Oke. Bagaimana Bapak melihat pengaruh perkembangan media sosial, disinformasi dan hoax terhadap penyelenggara pemilu saat ini Pak? Kan kita banjir informasi nih Pak, yang FYP, yang apa-apa belum tentu itu benar atau enggak, kadang diterima oleh masyarakat gitu Pak. Bagaimana sih Bapak melihat pengaruh tersebut? Oke, balik lagi ke definisi kan. Definisi yang mana nih? Kemudian level apa? Level nasional, level provinsi atau level kota Payakumbuh. Pengalaman saya berani katakan Payakumbuh 50 kota, luak 50 itu bisa jadi menjadi barometer politik Sumatera Barat. Dan bisa jadi Sumatera Barat salah satu barometer politik nasional. Di Payakumbuh ini saya bisa ngomong sangat dinamis. Saya nggak sebutkan lah kapan, siapa. H-30 itu pilkada itu belum jelas siapa berpasangan dengan siapa. Itu tidak terjadi di daerah lain. Di sini yang saya ketemu 2 kali berturut-turut partai yang punya 4 kursi jomblo. Di sini saya ketemu. Jadi luar biasa. Jadi tantangannya mungkin overinform ya, terlalu banyak informasi. Tapi di level mana? Nah,
Saya pikir perlu KPU memetakan pemilih, memetakan aksesnya terhadap digital, memetakan digital ini apa yang dia akses, baru nanti kepada mempengaruhi sikapnya sehari-hari. Saya pikir itu bisa pakai data Susenas, bisa pakai data Sakernas. Kemarin sebenarnya kami sama Amada mengusulkan riset tentang itu. Bagaimana sih pengaruh yang begitu-begitu. Jadi memang ini ada di dunia akademis, di akademisi. Kita misalnya pakai data yang jelas, Susenas misalnya. Bagaimana literasi terhadap pemilih, bagaimana digitalisasi, bagaimana akses internet terhadap hal-hal yang ingin kita teliti. Tapi sayang belum realisasi, mudah-mudahan ke depan terjadi. Jadi mungkin saya belum bisa menjawab pertanyaan Muna itu tuh. Bagaimana masyarakat kita menghadapi medsos, overinform, hoax. Saya nggak punya datanya. Di Payakumbuh ini penduduknya misalnya 142.000. Yang punya handphone berapa, yang akses internet berapa, yang dia akses apa. Jangan-jangan yang punya handphone itu lebih dari 70%, dari 70% itu 90%-nya aksesnya TikTok. Iya, betul. Lalu KPU nggak punya TikTok, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada salah satu podcast yang sangat berpengaruh di sini, tapi pengaruhnya ke perantau. Jadi kita perlu membedah dulu di mana adanya itu medsos, overinform dan hoax itu. Kemudian berapa banyaknya. Tapi yang jelas seperti saya sampaikan di awal, khususnya Payakumbuh, 50 kota, Luak 50, alhamdulillah selama ini dinamika yang begitu tinggi dengan pendekatan KPU, dengan menggandeng pemangku kepentingan dari awal, ini bisa manageable, bisa dikelola dengan baik, sehingga tahapan lancar, hasil diterima dan betul-betul seperti filosofi orang Minang, bidu lalu, kiambang Betawi, sekali iya kadang, sekali topian berubah. Itu betul-betul terlaksana di sini. Jadi nggak baper gitu, walaupun waktu pemilihan dia suami istri bisa berbeda, dia tetangga bisa nggak akur, tapi dia nggak berantem. Saya suka kopi, Anda suka teh, kita nikmati, tapi jangan dicampur. Itu betul-betul di sini tuh luar biasa. Saya pikir gitu mana. Oke, Pak. Mungkin minum dulu kopinya, Pak. Tadi Bapak udah nyinggung kopi saya. Nah itu maksudnya. Oke, menarik ya, Pak. Kalau tadi misalnya bicara tentang kondisi saat ini, mungkin kita move on lagi nih, Pak. Nah, sekarang kita Muna akan mengajak Bapak melihat jauh mengenai masa depan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nggak baik kan Pak, lama-lama di satu topik, kita move on nih. Nah, bagaimana menurut Bapak arah penyelenggaraan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang nih Pak? Oke, saya ingin refleksi dulu sedikit. Tahun sekian saya pernah presentasi paper saya di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara. Paper saya tentang perencanaan dan penganggaran pemilu, yang kemudian menjadi tesis saya tahun 2010 tentang pemilu serentak yang akan dilaksanakan 2029. Jadi saya keduluan 19 tahun dari cerita ini mungkin, karena kita di daerah tidak terekspos. Dalam konferensi nasional itu, salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah tentang memang digital voting. Dan saya mengatakan saya paling tidak setuju. Kenapa? Karena semua yang digital itu bisa disetting. Banyak contoh yang bisa kita. Tapi nggak apa, kasih contoh aja satu. Saya sering cerita ke mahasiswa, judi itu haram, tapi judi online tidak. Kenapa? Kalau judi itu ada unsur untung-untungannya gitu kan, ada unsur gamblingnya. Tapi judul nggak ada, lu aja yang bego gitu. Nggak ada gamblingnya sama sekali, nggak ada untung, lu aja yang gitu. PA kalau orang bilang. Kenapa? Dia bisa disetting. Sekarang menang berapa, besok kasih berapa, dan seperti itu. Dengan dasar itu salah satunya saya nggak setuju e-voting. Dan pada waktu itu saya mengusulkan penambahan pengamanan pada surat suara. Waktu itu ada 5 pengamanan.
security paper, security design, security ink, security printing, dan security code. Saya ingin tambahkan satu lagi, benang itu seperti uang, tapi kayaknya nggak diterima karena kemahalan kali. Jadi saya membayangkan kalau surat suara itu seperti uang dan susah untuk dipalsukan, pemilu kita akan valid sekali. Nah, jadi pertanyaan Mona tadi, ke depan akan seperti apa? Tapi hari ini kondisi itu berubah. Saya ingin kasih ilustrasi pada bidang yang lain. Karena saya ekonomi, saya juga pelaku industri, pelaku bisnis juga. Saya dari dulu tuh paling tidak setuju m-banking, mobile banking, SMS banking. Karena rentan data kita dijual, data kita dijebol, dan seterusnya. Tapi hari ini perkembangan internet justru ada backbone, ada kripto, ada hal-hal yang lain. Ternyata internet ini saling terhubung. Misalnya ada 2 miliar email, ada 3 miliar web, itu mereka langsung bisa terhubung, sehingga mustahil untuk dijebol. Sehingga internet menjadi aman hari ini. Saya berubah tuh. Berarti ke depan layak kita pertimbangkan e-vote. Tapi dengan security sistem yang baik. Nah, jadi kalau selama ini diskusinya adalah kalau kebebasan itu ada harganya, kalau kita mau pemilu nggak boleh kita bicara duit, ke depan bisa diselaraskan. Kebebasannya dapat, aspirasinya tersalurkan, tapi tidak dengan biaya yang terlalu besar. Saya pikir ke depan akan seperti itu. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, apa ekosistemnya, saya pikir ini menarik kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oh ya, satu lagi, cekal bakalnya sudah ada, data. Pikir dari situ. Bayangkan nanti satu orang ini dengan satu data dia, kalau di Amerika misalnya S13 sekian itu udah keluar tuh, bang, keluar Saiful Anwar, rumahnya di sini, dia dulu ngontrak di sini, lalu SPP-nya nunggak di sini, langgar lampu merah sekian, pajak nggak bayar sekian bulan, langsung dengan nomor itu keluar kan, nampak nomor rekeningnya apa, HP dia, nomor selulernya berapa, situs web yang sering dia kunjungi apa, bang, terang benderang data di situ. Jadi ke depan sangat mungkin, tapi kan ini menuju ke sana. Karena kita belum single identity number penduduk kita kan. Ini yang sebenarnya mau dituju oleh iKTP, tapi ya dengan segala ceritanya, yang lain mau juga, iKarpet, iSIM, apa lagi. Padahal kita punya satu, pang, semuanya dapat. Sehingga tidak ada lagi pemilih ganda. Mau ganda gimana? Dan saya tadi kaget juga itu di depan. Saya pikir memang risiko orang ganteng gitu kan, datang diminta nomor telepon, beri foto lagi. Ya ternyata semuanya gitu. Nggak jadi saya merasa ganteng. Artinya terdeteksi di sini siapa aja pernah datang, pakai baju apa dia, ada geomapsnya lagi, jangan-jangan seperti itu. Jadi ke depan saya pikir digital voting atau e-vote itu sangat mungkin, dengan catatan kita sudah punya database yang valid dan transparan tadi. Oke, Pak. Mungkin untuk informasi nih Pak, kami udah mengembangkan e-voting ini Pak untuk pemilihan OSIS di KPU Kota Payakumbuh sendiri. Nah, kami kebetulan dalam rangka penguatan zona integritas menuju WBK Pak. Jadi inovasi kami ada KPU Connect yang kayak AI Pak, bisa ditanya terus langsung dijawab. Nanti juga ada e-voting. Ya? Iya. Sangat luar biasa mungkin ya Pak. Mungkin juga sangat ini tuh. Iya. Terkesima saya tuh ada sampai ke chatbot, dan itu KPU Payakumbuh. KPU Kota Payakumbuh. Masya Allah. Jadi memang pengalaman kita, meskipun kita daerah, jadi olo-olo kita tuh kan pusat regulator, provinsi koordinator,
kabupaten kota eksekutor. Iya. Tapi bolehlah diskusi-diskusi kita, diskusi-diskusi legislasi, diskusi sistem, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini. Iya. Tapi tetap wani piro kan begitu. Tapi tidak semuanya menurut orang. Saya pikir ke depan banyak kolaborasi yang bisa dikerjakan. Termasuk podcast ini saya nggak tahu apa ada monetisasinya, apa aturan membolehkan dan lain-lain. Diskusi sama orang ekonomi nanti ya. Oke Pak, mungkin kita lanjut. Oke. Menurut Bapak nih, kompetensi seperti apa yang kira-kira harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu agar mampu menjawab tantangan ke depannya, Pak? Muna mau jawaban jujur atau jawaban gagah? Jujur lebih baik sih Pak. Jujur lebih baik. Iya. Karena saya pernah mendapat pertanyaan yang sama. Kalau bekerja di sini Anda harus menguasai elemen air, elemen api, elemen udara, elemen tanah, harus bisa berlari 100 km dan macam untuk bekerja di satu tempat itu. Apalagi KPU, tentu harus lebih, tidak hanya 4 elemen harus dia kuasai kan, mungkin ada elemen alam gaib juga yang harus dia kuasai. Maksud saya adalah saya teringat film Spider-Man. Waktu Tobey Maguire itu ketemu kekuatan dia, apa kata pamannya? Big power bring big responsibility. Jadi ke depan KPU itu akan semakin diperkuat. Saya ainul yakin. Jadi yakin ini ada 3 ya. Yakin, ainul yakin, hakul yakin agaman. Saya sudah di atas yakin, ainul yakin. Saya yakin betul KPU itu ke depan akan berkuat. Dengan 3 skenario sekarang kan. Lembaga independen, demokrasi, pilihan demokrasi keempat, atau ada pilihan yang lain terbuka untuk diskusi. Tapi saya lihat semakin diperkuat. Power, tapi power yang besar itu membawa pertanggungjawaban yang besar juga. Nah, untuk memikul tanggung jawab yang besar itu tentu juga butuh persiapan yang besar. Jadi ke depan pimpinan di KPU dalam hal ini komisioner itu kan pimpinan ya. Dia beruntung menjadi pimpinan. Tapi beruntung itu hanya untuk orang yang siap. Seperti anak raja ya. Dia beruntung jadi anak raja. Tapi anak raja itu yang paling menderita dia. Dia harus belajar memanah, berkuda, strategi perang, terasing, diburu kalau nanti dibunuh dan sebagainya. Dia beruntung jadi anak raja, tapi dia memang harus siap dan mempersiapkan diri jadi raja. Jadi komisioner, pimpinan KPU ke depan itu memang harus mempersiapkan dirinya dengan kemampuan teknis, kemampuan negosiasi, kemampuan bekerja sama dengan tim, dengan tengah waktu, dengan target tentunya bla 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 segala macam. Itu ada hard skill di situ, ada soft skill di situ, mungkin juga ada skill-skill yang dibutuhkan. Tentu ini juga didukung oleh organik ya, organik yang juga harus semakin kuat. Dan saya pikir ke depan kelembagaan penyelenggara wabil khusus KPU tentu bisa belajar dari lembaga-lembaga negara lain yang lebih tua, yang lebih mapan, dan yang lebih stabil. Nah, di semua negara itu yang paling kuat itu kan militer. Militer kan. Kalau di HMI setelah militer, kalau di Indonesia itu setelah militer HMI katanya kan yang paling kuat pengkaderannya. Nah, ke depan bolehlah penyelenggara pemilu itu belajar ke TNI, belajar ke militer, belajar ke kepolisian, belajar ke organisasi massa yang kuat. Bagaimana mereka menjaga ritme ini? Bagaimana kita menjaga sirkulasi elit ini dengan beradab, tapi sirkulasi KPU-nya juga beradab juga gitu, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Saya pikir itu yang perlu disiapkan oleh orang-orang KPU ke depan, baik yang sudah ada di sini maupun yang akan masuk ke sini. Terlepaslah nanti wacananya jadi kemana, misalnya nanti syarat untuk menjadi komisioner itu umur 50 tahun misalnya. Tidak mutlak juga. Zaman-zaman saya Sumbar itu muda-muda, tapi ketika kumpul kita di nasional dari Jawa tuh umumnya pensiunan. Nah, jadi biasa aja, jadi sudah menjadi keniscayaan sebuah perbedaan itu. Tapi yang membedakan apa? Kematangan. Banyak orang tua tapi tidak dewasa. Banyak juga anak muda tapi punya kematangan berpikir yang baik.
Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Mona ya. Oke Pak, mungkin itu juga harus dipersiapkan dari sekarang ya Pak. Ada sekolahnya nanti seharusnya ya. Sekolah calon komisioner misalnya gitu kan. Iya. Atau bimbingan tes lah, bimbingan belajar lah ya. Karena ada juga mau bimbingan masuk sekolah kedinasan, ada bimbelnya kan. Iya. Ini saya jadi terinspirasi itu. Boleh juga kita bikin tuh sekolah apa gitu Bimbel. nanti namanya ya. Oke Pak, kita udah berjalan nih Pak dari masa ke masa, kondisi saat ini, hingga bagaimana penyelenggaraan pemilu ke depannya. Mungkin sebagai penutup kami ingin meminta pandangan Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap rekomendasi agar penyelenggaraan pemilu ke depan semakin profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat Pak? Oke, tapi saya ingin lihatkan dulu soal pemilu ini kan tidak parsial ya, dia tidak terlepas dari sistem politik yang kita pilih. Iya. Sistem politik tidak terlepas dari sistem pemerintahan, baru nanti sistem pemilu, sistem partisipasi masyarakat, sistem partai, baru nanti kepada sistem penyelenggara dan sistem penyelenggaraan. Kita mungkin dengan sadar sudah memilih demokrasi jalan pengelolaan negara kita. Dan data menunjukkan memang semakin tinggi indeks demokrasi sebuah negara, itu semakin tinggi indikator-indikator makroekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan sebagainya. Jadi sampai saat ini demokrasi baik untuk banyak negara, 192 negara. Anomali diskresi tentu ada. Ya sama juga kalau kita bicara Karl Marx. Karl Marx ini agak iklan sedikit. Karl Marx mengatakan agama itu candu bagi masyarakat. Maksudnya apa? Jadi masyarakat-masyarakat yang sudah tidak berdaya ketika negara gagal mensejahterakan masyarakat, lalu masyarakat itu mencari pelarian ke agama. Ini memang sudah nasib kita, takdirnya seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada banyak survei sampai hari ini, bahwasanya ternyata di sebagian negara semakin makmur negara itu, semakin rendah tingkat religiusnya. Di negara-negara Skandinavia mereka cenderung ateis, tapi tentu ada juga antitesisnya. Di negara-negara Teluk semakin sejahtera mereka malah religiusnya semakin tinggi, atau semakin tinggi religiusnya makin sejahtera dia. Orang Timur Tengah itu pekerjaan yang serius cuma dua, satu mengurus ibunya, yang kedua sholat jemaah. Yang lainnya selesai aja di dunia ini dengan sendirinya seperti itu. Nah, lalu ke depan bagaimana kita melihat supaya lebih baik dan seterusnya. Tentu ini tidak berdiri sendiri. Kalau kita sepakat pilihan kita ke depan tetap adalah demokrasi, tapi memang demokrasi yang tidak etalase. Saya banyak menulis di media tentang negara etalase ini, tapi memang demokrasi yang substantif. Dan dikatakan 2024 kemarin itu adalah pertarungan terakhir dari Indonesia, dari demokrasi simbolis administratif ke demokrasi yang substantif. Walaupun saya melihat khususnya di Minangkabau, Sumatera Barat, atau daerah-daerah yang terafiliasi dengan Minangkabau, demokrasi itu sudah biasa saja. Musyawarah mufakat itu sudah biasa saja. Dan ini menjadi semangat bersama, saya pikir. Lalu bagaimana caranya? Tentu yang paling penting adalah komunikasi. Sampaikan apa yang kita maksud itu dengan baik, sehingga dia reliable dia. Kalau orang riset mengatakan reliable dia, sehingga valid dia. Apa yang saya maksud memang itu yang dipahami oleh orang yang mendengar. Apa yang sampaikan hari ini besok masih sama dia kondisinya dengan apa yang akan terjadi besok, sehingga dia valid dan reliable. Nah, saya yakin kalau pemahaman ini sudah menjadi pemahaman bersama, bahwasanya pemilu demokrasi sudah menjadi pilihan kita. Pemilu adalah mekanisme yang beradab untuk sirkulasi elit. Masyarakat kemudian bisa berpartisipasi di luar dan di dalam negara, di luar dan di dalam partai, maka semuanya akan berjalan secara
harmoni dan sinergi. Jadi tantangan ke depan adalah komunikasi. Nah, jadi ketika dikomunikasikan orang memahami apa yang kita maksud. Kemudian tentu yang kedua adalah juga transparan dan akuntabel. Masalah terbesar bangsa kita ini adalah transparan dan akuntabel. Itu masalahnya, tapi akar masalahnya apa? Data. Nah, nantilah kita bahas soal data ini ya. Iya, menarik. Ngeri orang kalau lihat data KPU sekarang. Banyak yang terganggu nanti. Be off the record lah itu ya. Oke, Pak. Mungkin sebagai penutup, apa harapan dan pesan Bapak nih kepada penyelenggara pemilu dan juga masyarakat Indonesia dalam menjaga kualitas demokrasi nasional? Oke, baik. Tidak ada sistem yang sempurna ya. Kecuali kalau saya Islam, saya yakin Islam yang terbaik, sistem. Karena kalau saya yakin ada sistem yang lebih baik dari Islam, rusak akidah saya. Tapi dalam berbangsa, bernegara, kita hari ini adalah demokrasi. Ini sistem yang kita pilih, maka kita alami, kita jalani ini dengan sebaik-baik peran yang kita punya. Jadi, pesan saya adalah, ketika negara ini masih berdemokrasi, dan elemennya adalah pemilu, makanya mari sama-sama kita jaga pemilu kita tetap baik, tertib, ya, luber jurdil gitu kan. Itu bukan slogan kosong, itu saya pikir luar biasa dalam maknanya. Orang bebas menentukan pilihannya tanpa intimidasi, tanpa tekanan, dan tanpa konsekuensi yang merugikan dirinya. Kemudian yang terpilih itu betul-betul mewakili sebagian besar mereka. Kemudian ada mekanisme untuk mengkoreksinya. Nah, kalau kita kerajaan, raja itu salah, kita harus jadi raja, kita bunuh dulu rajanya sampai ke anak cucunya. Tapi kalau kita nggak suka dengan kepala daerah, anggota legislatif, setelah ada hearing, aspirasi segala macam, kan tinggal besok nggak kita pilih lagi. Jadi begitu lembut ini, begitu beradab ini. Tapi dengan catatan yang tadi, semua orang paham porsinya di mana, semua orang berkontribusi terbaik sesuai dengan porsinya itu. Saya pikir gitu. Benar. Oke, sebelum kita tutup ya Sobat Demokrasi, mungkin kita minta dulu deh closing statement dari Bapak ya Pak. Ada Pak? Oke, baik. Tapi sebelum closing statement, pertama saya terima kasih diajak ngobrol, dan saya maaf kalau ada hal yang kurang berkenan pada tempatnya. Dan semoga ke depan ini berlanjut diskusi kita semakin dalam. Kalau closing statement, saya pikir pemahaman ini harus ditularkan kepada generasi berikutnya. Kalau kita ini selesai nih, persoalan terbesar kita adalah generasi mendatang. Saya merasakan betul pasca COVID itu memang generasi kita luar biasa berat. Nah, jadi closing statementnya apa? Closing statementnya adalah tularkan pemahaman baik kita ini kepada generasi berikutnya tentang urgensi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Oke. Cukup Pak? Oke, luar biasa sekali ya Sobat Demokrasi. Banyak sekali wawasan yang dapat kita peroleh dari diskusi kita pada hari ini ya Pak. Mulai dari bagaimana penyelenggara pemilu terus berkembang dari waktu ke waktu, berbagai fenomena yang dihadapi saat ini, hingga tadi kita berbagi harapan dan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Terima kasih Pak yang sebesar-besarnya Bapak Syaiful Anwar SE MSI. Sebenarnya ini banyak lagi gelarnya teman-teman, tapi munakat di sana karena kepanjangan. Atas waktu, pengalaman, serta pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua di sini, Pak. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat luas dalam bersama-sama menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Mungkin Bapak kalau mau minum, makan snacknya belum kemakan, Pak. Ya udah, terima kasih juga kepada Sobat Demokrasi yang telah menyaksikan podcast KPU Kota Payakumbuh. Jangan lupa like,
share, and subscribe. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih teman-teman? Mungkin bisa di komen di kolom komentar. Saya Munawara pamit undur diri. Dari pengalaman kita belajar untuk demokrasi semakin berkualitas bersama KPU Kota Payakumbuh membangun pemilu yang berintegritas. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.